Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit diri. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan hati kita yang terbaik. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan isi. Tak usah ku takut.
kejamahan-Mu Tuhan. Kami merindukan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami Yesus, jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Perbuatan yang Kau lakukan dalam hidup kami itu semua baik Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak melihat, kami mungkin tidak bisa melihat apa yang baik dari apa yang Kau lakukan, tapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya endingnya akan baik Tuhan. Kami mohon kekuatan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, untuk melalui setiap ujian yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu senantiasa Tuhan Kau memegang tangan kami. Kami rindu senantiasa Tuhan bersekutu dengan-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan untuk hanya melihat Engkau saja dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan bahwa fokus kami hanya untuk melihat Engkau dan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau bersemangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini? Siapa yang bersukacita? Ayo kita angkat tangan kita yuk. Amin. Mari kita bersorak-sorai muliakan namanya. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut,
percaya Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbaik. Amin. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk, segenap hatiku, segenap hatiku hanya untuk-Mu, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita berikan segenap hati kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Bapa saja, hanya Tuhan saja yang menjadi sandaran hidup kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kita. Maka dari itu patut bagi kita hanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada Tuhan.
kami Tuhan pagi ini. Kami merindukan Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih pagi ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segala hormat, pujian, syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dari pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah kita, menikmati berkat firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini ditulis gini, jadi berusahalah mencari hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu punya kesenangan. Sama seperti kita ini punya kesenangan, ada hobi, kegiatan yang disenangi, ada makanan kesukaan, ada orang-orang yang menjadi kesenangan kita. Ya. Tuhan itu sama seperti kita, dia punya kesenangan. Ya. Dan yang menjadi kesenangan Tuhan itu hanyalah anak-anaknya. Anak-anaknya ini yang menjadi kesenangannya Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat yang kelima, Efesus 1 ayat yang kelima tuliskan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Ayat ini dalam terjemahan Today's English Version dikatakan dalam terjemahan Indonesianya, ia menjadikan kita anak-anaknya, inilah kesenangannya dan tujuannya. Ya. Jadi Tuhan itu menjadikan kita, menebus kita, karena dosa kita harus terpisah dari Tuhan, dia rela menebus kita. Ya. Untuk dijadikan anak-anaknya kembali, dan itulah yang menjadi kesenangan dan tujuan Tuhan. Ya. Tujuan Tuhan itu hanya untuk menjadikan kita ini menjadi anak-anak yang disenanginya, yang disayanginya. Ya. Di dalam kitab Keluaran tuh bagaimana Tuhan itu mengatakan dia memilih itu Israel itu dipilih secara khusus itu untuk menjadi umat kesayangannya. Ya. Tentu seseorang yang disayang itu pasti ya disenangi. Ya. Nah di dalam Mazmur 149 ayat 4 bagian A itu juga dikatakan bahwa Tuhan itu berkenan kepada umatnya. Ya. Dalam terjemahan The Message Bible mengatakan Tuhan itu senang dengan umatnya. Ya. Tuhan itu mendapat kesenangan di dalam umatnya. Jadi kesenangannya Tuhan kan enggak perlu makan, dia enggak butuh makanan kesukaan, ya kegiatan apa kesenangannya Tuhan. Kesenangannya Tuhan itu ya kita ini loh. Ya. Tuhan tuh mendapat kesenangan di dalam umatnya seperti seorang tua ya yang punya anak ya. Anak itu menjadi kesenangannya, ya, menjadi sukacitanya. Apalagi anaknya masih kecil lucu-lucunya gitu ya. Apapun ya yang dibuat anak itu menjadi sukacitanya. Ya. Dan Tuhan itu mendapat kesenangan itu di dalam umatnya. Ya, kita ini loh menjadi orang kesukaannya Tuhan. Ya.
di dalam Amsal, ya, saya tulis di situ Amsal 8 ayat 30, Amsal 8 itu ayat 30 dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan dan setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ya. Jadi apa yang menjadi membuat Tuhan itu senang, bahagia, ya kita ini. Ya. Dia menciptakan alam semesta. Selain manusia ada banyak ciptaan Tuhan. Ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, belum alam semesta ini ya dengan planet-planetnya. Semua tuh Tuhan ciptakan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya. Tapi yang paling istimewa bagi Tuhan itu adalah anak-anaknya, adalah manusia. Ya. Itu mendapat tempat tersendiri di hati Tuhan. Ya. Dan betapa berbahagianya gitu loh sebetulnya kita ini. Karena apa? Karena kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Ya. Namun pertanyaannya, apakah kita ini menjadi anak yang menyenangkan Tuhan? Jadi anak yang menyenangkan Tuhan. Orang tua punya, kalau punya banyak anak ya, ada 3, 4 atau mungkin ada punya anak 10 lebih ya. Itu pasti berbeda-beda karakternya ya. Berbeda-beda kemampuannya ya. Mungkin saya percaya setiap orang tua yang punya beberapa anak itu pasti nggak sama ya. Dan mungkin Tuhan izinkan mungkin ada anak yang kurang menyenangkan gitu ya untuk dibandingkan anak yang lainnya satu berbeda ya. Nah, tentu ada hal-hal yang menyebabkan ya orang tua itu berbeda ya. Saya yakin orang tua harusnya tidak membedakan kasihnya ya. Tidak membedakan kasihnya. Tapi ada anak-anak yang memang tidak bisa menyenangkan hati orang tuanya. Wajar kalau mungkin ada perlakuan-perlakuan yang berbeda gitu dari orang tuanya gitu. Mungkin untuk mendisiplin dia ya, untuk mendidik dia ya. Dia harus lebih dikeras mungkin ya, lebih banyak dimarahi mungkin dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati orang tua gitu ya. Nah itu tentu karena ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya, dari anak itu. Nah manusia juga demikian, ada terlalu banyak anak-anaknya Tuhan ya, di seluruh muka bumi ini. Ya. Dan apakah semua menjadi anak yang menyenangkan Tuhan? Ya, belum tentu. Ya. Tapi mari kita menyadari bahwa manusia itu semuanya tuh sebetulnya punya naluri untuk balas budi. Ya. Hewan saja tuh punya naluri. Ya. Hewan tuh tidak punya akal budi, tapi dia punya naluri. Ya. Hewan yang dipelihara dengan baik, dikasihi, disayangi, dia juga akan membalas seperti itu pada majikannya. Gitu ya. Nah manusia tuh sebenarnya punya naluri untuk membalas kebaikan, apalagi dia menerima perbuatan baik. Menerima kasih, menerima kebaikan-kebaikan dari sesama orang lain, entah itu siapapun ya, yang diterimanya, ya, tentu dia punya naluri untuk membalas yang baik. Ya, masih ada naluri, sekalipun manusia itu sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, ya, naluri-naluri untuk berbuat baik itu masih ada. Ya. Seorang bapak mungkin yang hidupnya jahat mungkin sekalipun ya. Dia punya naluri, dia tidak ingin anaknya berbuat jahat ya. Dia masih punya naluri ya. Nah, setiap kita yang sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tuhan Yesus itu sudah memberikan yang terbaik ya untuk kita, ya, bahkan nyawanya sendiri. Ya. Lalu apa yang ada di hati kita, apa yang ada di benak kita untuk Tuhan? Untuk Tuhan. Nah, ayat pertama yang kita baca Efesus 5 ayat 10 tadi katakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah, ya, carilah, berusahalah mengetahui apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Hal-hal yang membuat hati Tuhan. Saya yakin kita semua ini ngerti ya firman Tuhan yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru itu, tapi mungkin Bapak Ibu ngerti apa hal-hal yang menyenangkan Tuhan gitu. Tapi mungkin dengan firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini untuk menyadarkan kita kembali bagaimana kita ini diingatkan, disadarkan ya bahwa hidup kita ini
harus mencari kesenangan Tuhan. Nah, apa yang membuat hati Tuhan itu senang? Hal-hal yang membuat hati Tuhan itu senang. Ya. Yang pertama itu kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Hosea 6 ayat 6, ini ayat yang cukup terkenal mungkin ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, Tuhan ingin bahwa setiap kita itu memiliki kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Ya, kasih setia dan pengenalan akan Tuhan ini dua hal yang berjalan bersama-sama gitu ya. Ya, kasih itu muncul kalau kita mengenal Tuhan. Ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita harus kenali betul Tuhan itu. Tidak sekedar kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menebus hidup kita. Ya. Tapi lebih mengenali Tuhan, lebih mengenali karakternya, lebih mengenali kehendaknya, perintah-perintahnya, firman-Nya, ya, apa yang Dia mau. Ya, Tuhan ingin kita lebih mengenali Dia, ya, untuk kita bisa lebih mengasihi Dia, ya, untuk kita lebih lagi bisa menghargai Dia, menghormati Tuhan. Kita perlu lebih mengenal Tuhan, mengenal dengan baik, maka kita akan bisa mengasihi dengan baik. Ya. Dan kalau berbicara tentang kasih, kita ini berbicara tentang hubungan. Ya. Makin orang itu mengasihi, ya, dia makin rindu untuk lebih dekat. Konsen orang tuh mau bilang mengasihi, aku mengasihi engkau antara suami istri, ya, tapi tidak mau dekat. Ya. Orang yang mengasihi itu pasti rindu untuk saling dekat, apalagi waktu masa-masa orang pacaran gitu ya. Dia pengennya bersama terus. Ya. Kasih itu berbicara tentang hubungan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus juga otomatis ya kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Jadi mari saya rindu bahwa pagi hari ini Tuhan ingin mengoreksi kehidupan kita. Sejauh mana kerinduan kita akan Tuhan, sejauh itu pula kasih kita kepada Tuhan. Kalau ada orang tidak rindu sama Tuhan, tidak rindu berdoa, tidak pengen beribadah, tidak pengen berkomunikasi dengan Tuhan, ya perlu dipertanyakan apakah dia betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi kasih itu selalu berhubungan ya dengan satu hubungan yang dekat. Dalam Kejadian 6 ayat 9b dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Karena itu Tuhan menganggap Nuh ini istimewa, satu-satunya keluarga yang diselamatkan ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Ya, satu-satunya keluarga yang diselamatkan adalah keluarga Nuh. Karena Nuh itu hidup bergaul, ya, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan pasti kita rindu untuk bergaul erat dengan Tuhan. Dimanapun, ya mungkin kita sibuk dengan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jangan berhubungan dengan Tuhan itu hanya ya ketika beribadah seperti ini, atau ketika mungkin pagi hari kita bangun berdoa, kemudian malam mau tidur berdoa, hanya sebatas itu. Ya tidak, tapi namanya bergaul seperti Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan, ya, itu membangun hubungan yang intens setiap hari. Ya, di saat bekerja, ya, itu perlu dibangun, kehidupan seperti itu perlu dibangun. Ya, perlu dibiasakan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ketika mungkin ibu-ibu sambil mengerjakan pekerjaan di rumah, sambil masak atau sambil apapun, ya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu berbicara tentang hubungan, berbicara juga tentang kasih. Ya, dan ayat yang hukum yang terutama dan pertama di dalam kekristenan itu adalah mengasihi Tuhan itu tidak dengan kata-kata, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi yang pertama, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Nah yang kedua, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu takut akan Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 147 ayat 11a dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ini orang yang berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Kita sebagai
manusia, sebagai orang tua, mungkin sebagai atasan ya, atau sebagai orang yang lebih senior mungkin ya, itu kita punya anak buah atau punya anak-anak atau punya karyawan atau punya pekerja. Kalau tidak taat kepada perintah dan tidak pada peraturan-peraturan, tentu kita tidak suka. Ya. Pasti kita nggak suka. Ya. Nah, Tuhan itu senang dengan orang-orang yang takut akan Dia, ya. Artinya orang-orang yang berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Jadi kalau kita melanggar ya perintah Tuhan, kita berbohong, ya, kita tidak menghargai atau kita tidak melakukan firman Tuhan, gitu, ya, maka hati Tuhan jadi tidak senang. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu berpegang ya kepada perintah-perintahnya, karena itu tidak kepada firman Tuhan ya kepada bangsa Israel. Maka sekarang hai orang Israel, apa yang diminta Tuhan daripadamu? Tuhan tidak minta apa-apa ya selain daripada takut akan Tuhan Allahmu dan hidup ya. Ikut akan Tuhan ini dikaitkan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi apa sih yang diminta Tuhan dari kita? Tuhan tuh tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan minta kita itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, yang mentaati perintah-perintahnya. Itu yang Tuhan minta dari kita. Di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, ketika Saul itu melanggar ya perintah Tuhan ya, lewat Samuel untuk membinasakan orang Amalek seluruhnya, dibinasakan dari raja sampai kepada barang-barangnya harus dimusnahkan, tidak boleh ada yang diambil. Ya, kemudian Saul melanggar itu dengan menyisihkan ya hewan-hewan yang bagus ya, yang ternak-ternak yang bagus disisihkan. Ya, lalu Tuhan menegur lewat Samuel, apakah Tuhan itu berkenan? Ya, karena Saul berdalih bahwa itu semua akan dipersembahkan untuk korban kepada Tuhan. Ya, binatang yang tambun, yang bagus. Ya. Lalu firman Tuhan mengatakan, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran, korban sembelian, seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, memperhatikan firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya, mentaati firman Tuhan itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan dibandingkan dengan korban-korban bakaran. Dalam kitab Yesaya, beberapa kali Tuhan tuh mengatakan bahwa Tuhan itu tidak suka akhirnya dengan persembahan-persembahan mereka, ya, perayaan-perayaan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan dengan tekun, dengan tidak pernah luput gitu ya, mereka memperingati hari-hari raya ya dengan berbagai macam peraturannya ya. Tuhan katakan, aku muak ya dengan semua perayaan-perayaanmu. Ya, karena di samping kau melakukan semua perayaan-perayaanmu ya, mereka tetap melakukan kejahatan. Ya, jadi apa yang lebih menyenangkan Tuhan selain daripada takut akan Tuhan? Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah menaruh harapan ya kepada Tuhan. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan dan orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Seperti seorang anak yang menggantungkan sepenuhnya harapannya kepada orang tuanya. Ya, orang tua senang. Ya, kalau ada anak yang tidak mau bergantung kepada orang tuanya, ya, tentu tuh tidak menyenangkan bagi orang tua. Bagaimana orang tua itu dengan sepenuh hati ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ya, dan Tuhan senang ya kepada orang-orang yang menaruh harapannya, artinya percaya dan berserah penuh ya kepada Tuhan. Ya, seperti Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 Tuhan panggil dia untuk keluar dari negerinya, untuk pergi ke satu negeri yang belum dikatakan. Ya, Abraham percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Nuh juga, ya ketika Tuhan perintahkan, kamu buat bahtera, ya, kamu lakukan ini. Dia percaya penuh. Ya. Dia tidak tahu untuk apa ini. Ya.
pada zaman Nuh itu dituliskan bahwa Tuhan itu belum pernah menurunkan hujan, belum pernah ada hujan. Jadi kalau Nuh itu disuruh buat bahtera, nanti dikatakan akan turun hujan, dia nggak ngerti hujan itu kayak apa. Ya, hujan belum turun di atas muka bumi pada waktu itu. Ya. Tapi Nuh taat, lakukan, ya, dan itu menyenangkan Tuhan. Ya. Kerjakan apa saja yang Tuhan mau, ya, dilakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tidak banyak protes, tidak banyak alasan. Ya. Melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Abraham ketika dipanggil keluar, dia tidak berargumentasi dengan Tuhan. Nuh juga ya tidak tanya kenapa harus begini Tuhan. Ya, lalu apa yang akan saya dapatkan kepada Abraham? Tidak tanya apa nanti yang saya harapkan. Nah, sedangkan dia sudah cukup mapan keadaannya, tinggal di negerinya gitu. Ya, tanpa berargumentasi, ya sungguh-sungguh percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita juga bisa seperti itu. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melakukan segala perintahnya, menaruh harapan kita pada Tuhan, ya, tidak kepada yang lain. Ya, Tuhan sangat kecewa ketika bangsa Israel itu tidak lagi menaruh harapannya kepada Tuhan, beralih kepada Allah-Allah kafir, ya. Allah-Allahnya orang yang di negeri Kanaan itu ada banyak bangsa-bangsa kafir, ya, dan mereka beralih. Itu sangat mengecewakan Tuhan. Tuhan mengatakan aku ini Allah yang cemburu, ya. Ya, kecemburuan Tuhan itu bukan seperti orang yang cemburu lalu gelap mata. Kecemburuan Tuhan itu boleh diartikan sebagai usaha Tuhan untuk mempertahankan kekudusan Dia, ya, di mana tidak ada Allah yang lain yang seperti Tuhan. Hanya Dia yang tidak boleh ada orang menaruh harap kepada yang lain. Dan itu sangat mengecewakan Tuhan ketika orang tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya, cari Tuhan kalau sudah mentok. Ya, selama masih bisa berharap, ya, dengan kekuatannya, dengan hartanya, tidak mengandalkan Tuhan, tidak cari Tuhan. Ya, apalagi sampai berharap kepada Allah-Allah lain, ya, ilah-ilah lain, ya, kepada berhala-berhala. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan, sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi mari kita menaruh harapan kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, Tuhan mungkin tidak akan memenuhi semua harapan kita, keinginan kita mungkin. Ya, kita minta ini kok Tuhan tidak turuti, ya sudahlah, ya, cari, ya, berhala-berhala yang bisa memenuhi keinginan kita. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, ya, harapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan. Tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, ya, tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Mari kita camkan, yang tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Hanya Tuhan yang paling berkuasa, paling dahsyat, dan Dia pemegang otoritas di atas segalanya. Ya, tentu ini menjadikan kita itu lebih kuat gitu pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Namun sayangnya kadang orang itu sulit ya untuk bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan ketika mungkin doanya tidak dijawab-jawab atau jawaban Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi mungkin. Tapi mari ya kita membangun kembali, ya, itu tadi kita mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa percaya. Kalau kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak mungkin bisa percaya. Jadi mari kita berharap kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah korban yang benar. Ya, kalau tadi di Hosea 6 ayat 6 dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan ya kepada kasih setia lebih daripada korban-korban? Seperti di 1 Samuel juga dikatakan mendengarkan, menaati perintah Tuhan itu lebih baik ya daripada korban-korban apa yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu lalu tidak senang dengan persembahan-persembahan umatnya. Tidak, ya, Tuhan itu sangat senang. Ya, di dalam imamat, kitab imamat itu banyak ditulis tentang aturan-aturan yang Tuhan tetapkan untuk bagaimana mereka mempersembahkan korban. Ada korban keselamatan, ada korban penebusan, ya, ada korban api-apian, korban bakaran, korban sajian, korban curahan, ada banyak macam korban
Ya. Yang Tuhan sendiri kasih aturannya. Ya. Kalau Tuhan tidak suka dengan korban-korban persembahan, ngapain Tuhan buat aturan seperti itu? Ya. Tuhan senang. Ya. Dalam kitab Imamat itu ditulis beberapa kali bahwa korban api-apian, korban yang dipersembahkan, korban bakaran, itu baunya menyenangkan Tuhan. Ya. Itu korban yang memenuhi syarat-syaratnya Tuhan. Ya. Itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi korban yang benar, yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Korban yang kudus, ya, tidak boleh haram, ya, dari barang-barang yang dipersembahkan itu tidak boleh yang haram. Korban yang terbaik, ya, kalau dari ternak itu harus umur setahun, ya, tidak boleh ada cacatnya, yang terbaik, yang tidak bercacat. Ya. Nah, dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22, setelah air bah surut, ya, dan Nuh terdampar, ya, di satu pulau, ya, apa yang dibuat Nuh ketika dia pertama kali keluar dari bahtera? Apa yang dialami Nuh di dalam bahtera ini bukan sesuatu yang menyenangkan pasti. Ya, kurang lebih 1 tahun dia terkurung di dalam bahtera, tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam bahtera, ya, selama setahun. Ya, kita ini sudah setahun, ya, mungkin, ya, dengan pandemi ini kita tidak bebas, tapi kan kita masih bisa pergi kemana-mana. Ya, Nuh tuh enggak bisa kemana-mana. Kumpul dengan berbagai macam hewan, ternak, walaupun Tuhan bilang tempatnya sendiri-sendiri itu, ya, enggak mengumpul satu ruangan gitu. Ya, tapi bagaimana di kapal perahu yang mungkin walaupun dibuat sebesar mungkin tidak ada sirkulasi udara. Ya. Hewan-hewan tentu buang kotoran juga di situ. Saya enggak bisa bayangkan gimana. Ya, tidak ada sanitasi yang baik. Ya. Nuh hidup dalam kondisi seperti itu, dia nurut saja. Ya. Dan ketika dia keluar dari bahtera, ya, kalau misalkan pandemi ini sudah selesai gitu, ya, wah sudah aman, wah pasti orang tuh apa yang dilakukan, pergi ke sana kemari, ya, karena sudah sekian lama menahan diri, tidak pergi kemana-mana mungkin. Ya. Kita mungkin, wah sekarang ini rame lagi tidak boleh mudik, ya, mungkin begitu. Selesai pandemi ini orang berusaha bagaimana menyenangkan, ya, hatinya yang selama ini terkurung gitu. Nuh enggak, begitu keluar dari bahtera, dia tidak berlari ke sana kemari menikmati udara segar yang selama ini mungkin pengap, ya, di dalam bahtera. Ya, dia tidak cari tempat-tempat di mana dia bisa menikmati udara segar. Enggak, yang dibuat Nuh ketika keluar dari bahtera adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahkan korban bakaran. Bisa dibaca di Kejadian 8, 20 sampai 22. Dan apa yang dibuat oleh Nuh itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Korban bakaran itu Tuhan mencium bau korban persembahan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan tuh berjanji, tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Tidak akan menghukum bumi ini lagi. Saking senangnya hati Tuhan, ya, dengan korban persembahan Nuh. Ya, dan Tuhan tergenapi janjinya. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah mengutuk seluruh dunia ini. Sampai habis semua seperti pada zaman Nuh. Tinggal Nuh satu-satunya, satu keluarga yang selamat. Tuhan tidak pernah menghabisi itu. Ada bencana di satu daerah, tapi tidak sampai melanda seluruh muka bumi. Ya, itu karena korban Nuh, persembahanmu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi, ya, korban itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, apalagi korban yang disertai dengan jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, hati yang penuh dengan penyesalan itu, ya, itu seperti korban. Ya. Orang yang menyesal di dosanya, orang yang sungguh-sungguh hatinya menyesal, yang hatinya yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Ini menjadi seperti korban sembelihan kepada Tuhan. Ya. Mazmur 51 ayat 19 itu menceritakan bagaimana ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosanya. Ya. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia menyesali, dia rasanya itu hancur hatinya, ya, karena dosa yang dia lakukan. Ya, dan Tuhan mengatakan Tuhan tidak memandang rendah, ya, hati yang hancur, hati yang patah remuk, hati yang sungguh-sungguh bertobat, ya, tidak dipandang rendah oleh Tuhan. Ya, jadi persembahan seperti ini adalah sangat menyenangkan hati Tuhan.
Di dalam Mazmur 116 ayat 17, Ibrani 13 ayat 15 katakan apalagi persembahan, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Ya persembahan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, ketika kita mendapatkan berkat, mendapatkan pemeliharaan atau setiap hari ya, yang kita alami, kita terima dari Tuhan. Mari naikkan korban syukur kepada Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dalam Mazmur berapa tuh ya, Tuhan katakan bahwa setiap pagi aku mengatur persembahan. Jadi Mazmur mengatakan pagi-pagi dia bangun tuh mengatur persembahannya kepada Tuhan. Apa yang aku persembahkan kepada Tuhan? Enggak sibuk ngatur pekerjaan dulu, enggak sibuk ngurusi ini itu dulu. Tapi pagi-pagi dia atur dulu persembahannya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengucap syukur ya kepada Tuhan untuk hari itu. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Apalagi kalau mempersembahkan seluruh tubuh. Ini seperti Roma 12 ayat 1. Ini pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Tentang persembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita persembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mempersembahkan apapun, ya persembahan berupa uang persembahan, uang 1/10 atau apa. Kalau kita mempersembahkannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya jangan berpikir, wah ini saya sama dengan ngasih pendeta, saya ini sama dengan ngasih gereja. Jangan, lakukan itu seperti persembahan kepada Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja waktu kita, pelayanan kita, ya jam-jam doa kita. Itu seperti ada bau yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang berikutnya yang menyenangkan hati Tuhan adalah Tuhan itu sangat senang ketika anak-anaknya itu berkembang. Ya. Mazmur 33 ayat 13-15 katakan Tuhan itu memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan itu memperhatikan segala apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Ya. Jadi Tuhan itu antusias gitu memperhatikan, oh anakku ini bagaimana dia perkembangannya hari ini. Seperti orang tua yang tuh antusias melihat, memperhatikan apa saja yang dikerjakan anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang usia pertumbuhan gitu. Aduh dia sudah bisa ngomong mungkin. Oh dia mulai bisa jalan. Itu sangat menggairahkan orang tua. Demikian juga Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 2-3 dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ya, ia senang dengan setiap langkah-langkah mereka. Ya, waduh anakku ini sudah berubah, dia jadi lebih sabar. Oh dia lagi kasihnya kepadaku lebih lagi. Ya, Tuhan itu antusias yang melihat anak-anaknya itu berkembang dari hari ke hari. Yang melakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Sering orang itu membatasi ya. Oh hal-hal yang menyenangkan Tuhan tuh hal-hal yang rohani ya, ibadah, doa, baca firman, persekutuan ya. Tuhan itu senang dengan apa saja yang kita lakukan. Ya asal kita melakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 31 ayat ini sering saya singgung bahwa makan minum untuk memuliakan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Seorang pelari olimpiade ya Eric Hendry Liddell itu sekitar tahun olimpiade sekitar tahun 1923-24 ya. Seorang pelari cepat, dia pelari 100 meter, 200 meter dan 400 meter ya. Dia mengatakan aku yakin Allah ya membuat aku untuk satu tujuan. Dia yang membuat aku ini bisa berlari cepat. Maka ketika aku berlari, ketika dia berlomba, dia merasakan Tuhan itu senang ya. Senang. Dan berhenti berlari, dia katakan berarti menganggap remeh Allah. Ya. Pada akhirnya Eric Liddell ini dia menjadi seorang misionari, dia orang Skotlandia yang banyak hidup di China, gitu ya. Dia menjadi seorang misionari. Ya. Ya, namun sayang mungkin usia sekitar 45 tahun ya dia meninggal. Ya. Saya tidak baca banyak ya tentang bagaimana mengapa meninggal itu. Hanya satu poin yang saya menjadi berkat gitu bahwa
Dia merasa ketika dia sedang berlari cepat itu Tuhan senang. Karena dia yakin bahwa kemampuannya itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya, ya, karunia yang Tuhan beri. Ya. Apa saja yang kita bisa lakukan, itu karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kita bisa bekerja, kita bisa punya ide ini, kita bisa melakukan ini itu dalam hidup kita. Ya, itu semua karena Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hati. Allah senang jika kita ini bisa menikmati dan mengelola apa yang diberikannya kepada kita. Ya, kemampuan-kemampuan yang dikembangkan Tuhan itu senang. Ya, wah ini orang ini, waduh dia meningkatkan kemampuannya. Ya, dalam banyak hal keterampilannya, pekerjaannya. Ya, Allah senang jika kita bisa menikmati dan mengelola apa yang diberikannya kepada kita. Ya. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, mengatakan apapun yang kita lakukan kecuali dalam hal dosa, kecuali sesuatu yang mengandung dosa, itu bisa dilakukan untuk kesenangan Tuhan. Ya. Tidak ada kemampuan yang tidak rohani. Ya. Kemampuan apapun itu, kecuali kemampuan yang disalahgunakan. Ya. Jadi kemampuan apapun yang kita punya itu dari Tuhan. Ketika itu dikembangkan, Tuhan itu senang. Kita pekerjaan, usaha kita berkembang, Tuhan itu senang. Bakat-bakat kita berkembang, Tuhan itu senang. Ya, dengan apa yang bisa kita kelola dengan baik. Ya. Asal tidak dicemari dengan dosa. Ya. Tidak dicemari dengan dosa. Apapun bisa kita lakukan. Mungkin kita rekreasi, mungkin kita jalan-jalan. Ya. Mari ada sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Bukan semata-mata untuk kesenangan kita. Ya. Sekarang musim banyak orang mengalami depresi mungkin ya karena usaha sulit mungkin atau tidak bisa bebas kemana-mana, ketakutan dengan berbagai macam virus, penyakit yang katanya sekarang ada varian baru yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Kita tidak bisa meramal pandemi ini kapan selesai gitu. Ya. Hingga banyak orang depresi. Ketika orang itu bisa mungkin menikmati, bisa jalan-jalan, ya bisa kemana-mana, ya meluapkan semua keinginannya, nafsunya. Enggak, mari kita bisa sambil kita berrekreasi, mungkin kita bisa jalan-jalan atau kita bisa melakukan aktivitas apapun, ya bermain. Mungkin sekarang banyak orang bersepeda, mungkin ya. Lakukanlah itu yang membuat Tuhan itu senang dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin di tengah-tengah kita beraktivitas, ya berjalan-jalan mungkin, kita bisa melihat kebesaran Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat alam semesta. Kita bisa menaikkan pujian kepada Tuhan, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita melakukan apa saja yang kita bisa lakukan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Kita makan mungkin ya, Tuhan pasti antusias ya, melihat anak-anaknya ini. Bahkan ada satu kalimat mengatakan ketika kita tidur pun seperti orang tua tuh memperhatikan anaknya tidur enak tuh senang gitu. Tuhan tuh juga senang ya, sekalipun kita cuma tidur mungkin tidak melakukan aktivitas, tapi ketika melihat anakku ini istirahat, dia sudah melakukan ini, Tuhan senang ya. Jadi mari kita terus berkembang ya, dengan apa yang Tuhan lakukan. Nah, di bagian yang terakhir kita lihat dari ayat yang kita baca Efesus 5 ayat yang ke-10 tadi dikatakan berusahalah dan lakukanlah ya, dari terjemahan sederhana Indonesia itu berusahalah mencari tahu ya. Jadi ada usaha dari kita ya, untuk kita melakukan sesuatu. Ya memang sebenarnya hidup kita ini kan sudah dibeli oleh Tuhan. Harganya juga sudah lunas dibayar. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini dalam dunia ini sebelum Tuhan panggil kita, ya, itu harusnya untuk kepentingan Sang Pemilik kehidupan kita. Bukan untuk kepentingan pribadi kita lagi. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Ya, dan sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati dan sudah membangkitkan dan sudah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kita hidup hari ini belum dipanggil Tuhan setelah kita percaya Tuhan,
Tuhan ingin kita hidup bagi Dia, untuk kepentingan Dia. Jadi usahakan cari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, berusaha mencari apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, selain 5 hal tadi yang saya sampaikan tentang kasih setia dan pengenalan akan Tuhan, tentang takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kemudian berkembang ya, melakukan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya, dan kita boleh mempersembahkan semuanya sebagai korban kepada Tuhan. Selain itu mungkin kita bisa menemukan ada banyak hal-hal lain mungkin yang bisa menyenangkan hati Tuhan ya, dan kita harus berusaha ya, berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berusaha ini artinya berikhtiar, berdaya upaya. Ada usaha, ada tenaga pikiran mungkin yang dikerahkan, itu namanya usaha. Ya, orang berusaha itu mengerahkan tenaganya, mungkin kalau usaha secara fisik untuk mengangkat barang yang keras, barang yang berat mungkin. Ya, kerahkan semua tenaganya. Ya, berusaha itu berikhtiar, berdaya upaya, cari ya, berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan ya, mencari ya. Di dalam dalam kalimat the message ya, Alkitab Message Bible ya, itu dikatakan hari kita ini ya mencari tahu ya, berusaha mencari tahu ya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, usaha cari tahu. Ya. Masing-masing pribadi ya itu spesifik di hadapan Tuhan gitu loh. Masing-masing pribadi ini punya karakteristik yang unik di hadapan Tuhan. Mari cari tahu masing-masing, beda mungkin ya antara apa yang Tuhan ingin saya lakukan dengan Bapak Ibu Saudara ingin lakukan dengan talenta yang berbeda-beda. Ya, Tuhan itu ingin kita berkembang sesuai apa yang Tuhan kasih kepada kita, ya, tidak sama rata semuanya. Ya, tapi mari kita berusaha untuk ya, mencari tahu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, berikhtiar semampu mungkin dan dilakukan. Tidak cuma tahu, ya, tidak hanya berusaha mencari tahu ya, apa yang Tuhan senang, tetapi yang penting adalah melakukannya. Ya, jadi dari Message Bible itu dikatakan mencari tahu apa yang menyenangkan Kristus dan lakukanlah itu. Itu dari Message Bible ya, and then do it ya, ada kata itu ya, di dalam terjemahan baru tidak ada kata itu ya, mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan lakukanlah itu ya. Jadi selain hal-hal umum yang seperti saya sampaikan tadi, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, persembahkan korban yang benar, berkembang ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu ada hal-hal yang spesifik dari setiap anak-anaknya tadi ya. Karena masing-masing kita ini dijadikan berbeda dari sekian miliar manusia di dalam dunia ini ya. Ajaibnya itu tidak ada 2 orang yang sama persis, tidak ada. Kembar identik sekalipun ya, tetap ada perbedaannya. Itu ajaibnya Tuhan ya. Masing-masing kita ini unik ya, berharga di mata Tuhan. Karena itu berkembanglah ya, sesuai dengan talenta dan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang membuat Tuhan itu senang dengan kehidupan kita. Ya, jangan ya sudah pokoknya hidup ini mengalir gitu ya, tidak ada usaha apa-apa. Ya mengalir saja dah. Pagi bangun ya ada tugas yang dikerjakan ya, sampai melewati malam bangun lagi begitu terus ya. Tidak ada usaha bagaimana hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, hari ini apa yang saya buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu ya untuk kita ini sungguh-sungguh ya, hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan ya, mengerahkan semua potensi kita, semua kemampuan kita semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan. Siapa sih kita ini? Kita ini sudah jadi orang yang berdosa, sebetulnya tidak layak untuk dekat dengan Tuhan, menghampiri Tuhan saja sebetulnya tidak layak. Tapi Tuhan rela menebus kita untuk supaya kita bisa dekat lagi dengan Dia, menjadi umat kesayangannya. Ya, jadi sepertinya Allah itu senang gitu, seperti kita ini jadi anak-anak kecil yang Tuhan tuh senang bermain-main dengan kita gitu ya. Mari ya. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah. Siapa kita? Ya, sampai Tuhan itu rela ya, untuk
membuat atau membangun hubungan dengan kita, menjadikan kita ini orang-orang yang disukainya. Itu anugerah. Ya, karena itu mari kita juga berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kita katakan dengan pujian, siapa aku Tuhan sehingga Engkau mengenalku, ya. Engkau menebusku, ya. Menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, ya, untuk kita menjadi umat kesenangan Tuhan. Siapa aku hingga Engkau mengenalku, Kau lukisku di telapak tangan-Mu. Saking senangnya Tuhan dengan kita sampai Dia melukis kita di telapak tangannya, untuk Dia bisa lihat setiap saat, sehingga Dia dengan rela menebus kita. Menebusku, darah-Mu yang memurnikan hidupku. Menyenangkan hatimu, itulah tujuanku.
sudah berbuat banyak untuk menebus hidup kami, untuk membuat hidup kami senang karena kami bisa lepas dari dosa dan hukuman kekal. Terlalu besar pengorbananmu untuk kami ya Tuhan. Kau menebus kami untuk menjadikan kami umat kesayanganmu, kesenanganmu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami juga bisa membalas kasih Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa dari kami. Kau tidak menuntut balas atas setiap apa yang sudah Kau berikan Tuhan. Tapi Tuhan, sudah sewajarnya bahwa kami anak-anak-Mu untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Karena itu Roh Kudus pimpin kami, untuk kami tahu apa hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau melakukannya itu dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap waktu kami. Fokus kami hanyalah untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa penutup, ada yang ingin saya sampaikan bahwa hari Kamis depan kita akan mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis pukul pagi, satu kali ibadah pagi pukul 6:30. Ya, itu untuk hari Kamis. Jadi hanya satu kali ibadah untuk hari Kamis, mungkin bertepatan dia dengan hari libur. Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu untuk kita beribadah menikmati kenaikan Tuhan pukul 6:30 hari Kamis depan ini. Ya, hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di Turen, Malang ya, sehingga tidak bersama kita. Jadi kita akan lanjutkan dengan doa penutup kita. Kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita. Diberkatilah Indonesia dengan kesejahteraan, dengan kecukupan sandang pangan, dengan kesehatan, dengan keamanan, dengan pemulihan ekonomi di negeri ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai pemerintahan di daerah-daerah. Berkatilah semua tenaga medis yang sedang berjuang melakukan tindakan medis untuk melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di seluruh Kabupaten Probolinggo. Inilah doa kami bagi bangsa ini ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, yang mungkin saat ini juga dalam mengalami berbagai masalah juga, yang sakit Tuhan jamah, yang menghadapi kesulitan ekonomi juga Tuhan berkati, yang mengalami kelemahan iman juga Tuhan bangkitkan kekuatan mereka. Lawat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka ada ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian kami, dengan hati kami yang terbuka bagi firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi bau api-apian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau memberkati kami semua pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghadapkan wajah-Mu kepada-Mu dan memberi Engkau kasih karunia. Dia memberkati engkau dengan damai sejahteranya yang berlimpah-limpah. Dan Yesus Kristus dengan kasih-Nya, Dia akan menyertai engkau senantiasa selama-lamanya sampai kesudahan alam. Dan Roh Kudus akan menuntun hidupmu lebih hari, lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.